Episode 38. Tepat jam 10 sopir kantor menjemput Mita yang sudah bersiap. Mita mengenakan gaun berwarna pink yang memperlihatkan lekuk tubuh langsingnya. Gaun ini hasil karyanya sendiri. Dengan belahan di sampingnya yang tak begitu tinggi tapi mengekspos punggung mulus Mita menjadi daya tarik tersendiri untuk orang yang melihatnya. Kunciran rambut tinggi membuatnya tampil elegan. Jam tangan mahal melingkar di tangan istri pengusaha kaya ini. Mita tak banyak mengenakan aksesoris, hanya kalung berlian simpel hadiah pernikahan dari Gio. Dan tas Hermes keluaran terbaru pemberian sang mertua membuat Mita terlihat lebih berkelas. Hampir 1 jam perjalanan mereka. Sampai di depan kantor milik suaminya ini. Mita pernah beberapa kali datang kemari dengan status istri dari Farel. Tapi kini dia datang dengan status sebagai istri dari pemilik perusahaan. Ada rasa deg-degan yang berbeda di dadanya saat ini, tapi untuk mundur tidak mungkin. Suami dan mertuanya sudah pasti akan kecewa. Mita turun dari mobil dan menatap ke arah gedung yang menjulang tinggi ini. Kak, pekik Via yang sudah menunggunya di depan lobi kantor. Adiknya ini benar-benar adik yang bisa diandalkan. Via selalu ada untuknya. Mita berjalan mendekati adiknya ini. Cantik kak, ini gaun terbarumu kak? Tanya Via dan diangguki Mita. Keren. Aku mau dibuatkan gaun saat kehamilanku 7 bulan ya kak. Mau foto maternity? Boleh. Suamimu mana Vi? Nanti dia menyusul kemari kak. Sedang ada klien penting katanya. Vi, asli kakak gugup, aku Mita. Via menggenggam erat tangan kakaknya ini. Memberikan kekuatan agar Mita bisa percaya diri. Mita melangkahkan kaki memasuki aula ruangan membuat mata tertuju padanya. Farel pun yang tak menyangka akan bertemu Mita di sini sangat terkejut. Kenapa mantan istrinya ini bisa datang kemari? Apa Mita sengaja ingin menemaninya, tapi dari mana Mita tahu kalau perusahaannya ulang tahun? Jihan saja tak dia beritahu, pikirnya. Mengapa kini dia terlihat lebih menarik dibandingkan ketika menjadi istriku dulu? Itulah yang ada di pikiran Farel saat ini. Satu kata untuk Mita sempurna. Perempuan itu terlihat jauh lebih cantik dan dewasa. Mita menundukkan kepalanya malu. Sebagai orang taunya Mita datang sebagai mantan istri Farel karena sudah pasti berita perceraian mereka diketahui semua orang. Banyak kolega bisnis Gio yang juga datang pada hari penting perusahaannya ini. Gio yang sedang menemani beberapa rekan bisnisnya melihat ke arah pintu masuk. Istri cantiknya sedang menjadi pusat perhatian saat ini membuat Gio sedikit cemburu. Gio berdiri ingin menghampiri sang istri tapi terdengar suara yang memanggilnya. Hei, bro, apa kabar? Orang itu Gio sangat akrab. Mereka saling berjabat tangan dan saling memeluk satu sama lain layaknya seorang teman yang lama tak bertemu. Baik, bagaimana denganmu? Tanya Gio pada Gary, teman bisnisnya. Seperti yang kamu lihat. Kapan meritnya bro? Masih betah sendiri aja. Goda Gary membuat Gio tersenyum kecil. Alhamdulillahnya sudah. Nanti aku kenalkan ya. Ujar Gio menepuk pundak Gary lalu segera pergi. Farel berjalan pelan.
Dia ingin menyapa Mita tapi tiba-tiba Gio datang dengan membawa minuman. "Sayang, apa kamu mau minum?" ujar Gio membawa segelas minuman yang dia tujukan untuk Mita. "Terima kasih," ucap Mita tersenyum manis mengambil gelas di tangan Gio membuat Farel berdiri kaku. Dia tak berani menghampiri Mita. Gio tersenyum kembali, dan langsung merangkul istrinya ini. Bagaimana mungkin Mita dan bosnya memiliki hubungan? Di mana mereka berkenalan? Apa sudah lama? Pertanyaan demi pertanyaan yang ada di kepala Farel saat ini. "Mana Akmal, Vi?" tanya Gio. "Masih di kantor, Mas." "Mungkin sebentar lagi datang," jawab Via, dan benar saja tak berbeda menit Akmal datang. Akmal mencium kening Via, lalu mengusap lembut perut istrinya ini. "Temani saja dulu rekan bisnismu yang lain. Aku bisa bersama Via dan Akmal di sini," ujar Mita. Gio melihat kiri kanan memang terlalu ramai. Meskipun acara inti sudah selesai, masih banyak kolega bisnis yang belum pulang. Gio melihat papanya sendiri yang menemani para tamu. Kasihan jika papa dan mama yang menemani mereka. "Kamu ke sana saja, aku tidak masalah," ucap Mita. "Tidak apa-apa sayang," tanya Gio serius dan diangguki Mita. Gio mencium kening Mita lalu segera berjalan. Dia nanti akan mengumumkan bahwa dia sudah memiliki istri agar publik mengetahui siapa istrinya. Hingga tak ada lagi kesalahan pahaman yang terjadi. "Mana Mita iyo?" tanya Bu Ratih. "Di sana, Ma. Ada Via dan Akmal," jawab Gio membuat Bu Ratih sedikit lega. Dia takut Mita canggung jika sendirian. Farel yang melihat Gio menjauh mencoba ingin mendekati Mita. Tapi masih ada Via di sebelahnya. Dia harus mencari cara agar Mita sendiri karena dia ingin bicara berdua bersama Mita. "Mit, kenapa kamu di sini?" tanya Farel saat Mita berjalan sendirian melihat sekeliling ruangan. "Mas Farel, tanda seru, kamu kenapa kemari, Mit? Dena, kenapa kamu sangat dekat dengan Pak Gio?" cecar Farel penasaran. Mita tersenyum kecil tapi belum sempat menjawab. Tiba-tiba seseorang memegang lengan Mita dan membalikkan tubuhnya. Plak! Satu tamparan kuat dilayangkan di pipi Mita hingga meninggalkan bekas merah. "Jihan, apa-apaan kamu?" pekik Farel menarik Jihan jauh dari Mita. "Kamu yang apa-apaan, Mas? Pantas kamu tidak pulang, ternyata kamu masih berhubungan dengan perempuan mandul ini." Tunjuk Jihan. Jihan mendapatkan kabar kalau sedang ada acara ulang tahun perusahaan. Tapi kenapa Farel tidak mengajaknya sehingga dia berinisiatif pergi sendiri? Dia ingin semua rekan kerja Farel tahu kalau dia istri Farel. "Kamu salah paham, Ji. Ayo pulang," ajak Farel, tapi ditepis oleh Jihan. Dia masih penasaran dengan Mita. "Salah paham kamu bilang? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, kamu bilang salah paham. Kamu lebih memilih mengajak dia daripada aku, kamu bilang salah paham." Pekik Jihan membuat semua yang ada di sana memperhatikan mereka. Via segera berjalan cepat ke arah kakaknya yang sedang meringis memegang pipinya. Begitu juga Gio yang sedang menemani para tamu segera menghampiri Mita.
Beruntung Bu Ratih dan suaminya sudah pulang jadi tidak melihat keributan ini. Via memegang lengan Mita, lalu mendekati Jihan yang sedang berdebat dengan Farel. Plak! Via melayangkan tamparan yang lebih keras pada Jihan hingga sudut bibir perempuan ini berdarah. Via tidak peduli orang memperhatikan mereka, yang jelas dia bisa membalas sakit hati kakaknya. Kau pelakor murahan, berani-beraninya kau datang kemari dan menamparkan kakakku. Tidak tahu malu, pekik Via. Jihan hendak membalas tapi ditarik oleh Farel. Lepaskan aku, Mas. Lepas, aku ingin memberikan pelajaran untuk anak ingusan ini. Dia dan kakaknya sama saja. Aku datang kemari karena kamu suamiku, Mas. Sedangkan dia hanya mantan yang tidak bisa move on dari kamu. Jihan, sudah. Jangan buat kekacauan di sini. Pulang, bentak Farel. Kamu bela dia, Mas. Bela dia kamu. Tunjuk Jihan pada Mita. Kamu lupa kalau aku yang memberikan keturunan padamu, bukan perempuan mandul itu? Marah Jihan. Gio mendekat pada Mita dan memeluknya, membuat semua mata tertuju pada mereka. Mita menangis di pelukan Gio sedangkan Via ditenangkan oleh Akmal. Kamu pelakor, perempuan tidak tahu diri. Anak hasil perselingkuhan saja kamu banggakan. Kakakku bukan mandul, tapi dia sengaja tidak mau memberikan anak pada suamimu itu. Karena kakakku tahu kalau dia bukan lelaki baik. Jawab Via kesal, membuat Farel menatap Mita. Mit, apa itu benar? Tanya Farel. Farel, saya ingin masalah ini diselesaikan di ruangan saya sekarang juga. Tegas Gio, membuat Farel menelan selaifanya. Sayang, tenang. Bisik Akmal, dia takut terjadi apa-apa pada janin Via karena istrinya ini terlalu bersemangat. Iyo, bawa aku pergi, ucap Mita pelan. Dia terlalu malu dengan kejadian ini. Saya beritahu pada kalian semua kalau perempuan yang berdiri di sebelah saya ini adalah istri yang saya cintai dan kalian harus menghormatinya seperti kalian menghormati saya. Dia nyonya di perusahaan ini? Tegas Gio, membuat Farel dan Jihan terkejut. Semua yang hadir di sini juga ikut terkejut. Karena memang tidak mendengar kabar pernikahan bos tampan mereka ini, tapi tiba-tiba Gio mengumumkan siapa istrinya. Gio menuntut Mita untuk keluar dari aula. Via berjalan pelan ke arah Jihan dan Farel dengan angkuh. Entah kenapa sejak hamil Via justru memiliki percaya diri yang tinggi, apalagi dia tahu kalau Akmal sangat mencintainya saat ini. Kamu dengar bukan siapa suami kakakku? Sekelas suamimu itu belum ada apa-apanya, jadi jangan berpikir kakakku mau kembali pada sampah seperti suamimu. Karena sejatinya sampah hanya disukai lalat pengganggu sepertimu. Ingat, kakakku tidak akan pernah kembali pada suamimu. Ujar Via sinis, lalu menghentakkan kakinya dan berjalan keluar aula diikuti Akmal yang seperti pengawal wanita hamil muda ini. Suasana masih sangat tegang saat ini karena Farel dan Jihan masih berada di dalam ruangan. Farel mengeram kesal pada Jihan karena kali ini abis sudah riwayatnya.